Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah li hadatina wa asil maqasidina bi wasilati siratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wujudul rasyad. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardun 'ala kulli muslimin. Sallallahu wa sallam rasulullah. Para jamaah yang saya hormati, khusus para keluarga musola Allah, Bapak Ibu dan juga seluruh pengurus DKM musola Allah, Bapak Ustaz Ali, Bapak Ibu dan juga yang lain-lainnya, serta para jamaah semuanya. Puja puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat istiqomah, hingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan aktif yang kita laksanakan menjadi jalan hidayah untuk kita semuanya, yang tentunya mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim kita, masih tentang bahasan arkanul Islam. Kita akan lanjut rukun Islam yang ketiga.
yakni wa ita'iz zakat. Arkanul Islami khamsatun, al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. As-tsani iqamus shalah, as-tsalisu iqamus zakat. Ar-rabi'u shaumu Ramadan, al-khamisu idul fitri lil mustaqim. Kita akan lanjut kepada bahasan kita, yakni kita zakat, membayar zakat. Ini merupakan bagian daripada rukun Islam yang ketiga. Berarti diakuinya kita sebagai orang yang beragama Islam, yang sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditunjuki bagaimana cara beribadahnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para alim ulama, kemudian estafet kepada para guru-guru kita. Sehingga bagaimana caranya kita mengerti, memahami praktek ibadah yang harusnya kita laksanakan sebagai pembuktian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan faktor penting daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membayarkan zakat. Utamanya di sini adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yang kita laksanakan setiap datang bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, ini kita diharuskan untuk membayar zakat fitrah. Tetapi seutama-utamanya zakat fitrah itu dibayarkan menjelang pelaksanaan daripada Idul Fitri. Nah, juga karena kita wanti-wanti jaga-jaga awal rumah, kita udah niat bawa beras zakat fitrah, kemudian kita lupa. Nah, kalau udah lupa bahaya berarti kita, ya. Karena itu sifatnya adalah wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam yang memang ketika cadangan untuk besok hari raya ini atau pada hari itu dia masih punya cadangan untuk makan. Tuh, ya. Kalau kita masih punya cadangan buat makan, tidak ada kerepotan, ini wajib bagi siapapun untuk mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali apabila kondisi kita sedang benar-benar susah. Boro-boro mau mengerjakan fitrah buat makan kagak ada, maka ini kita tidak akan berbuat. Tapi kalau sepanjang masih ada cadangan buat kita melaksanakan hari raya, ya ini wajib hukumnya bagi siapapun yang menganut ataupun yang beragama Islam. Yang ketiga adalah wajib zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian yang kelima adalah mengerjakan puasa ataupun shaum Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini menjadi hal yang wajib bagi orang-orang yang Islam, tetapi bagi orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada khususan. Ibadah puasa ini ada pengkhususan bagi mereka orang-orang yang beriman. Kan sudah masuk ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasal yang pertama, orang merasa terpanggil dan ringan melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu adalah amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu ibadah puasa yang hanya diketahui oleh kita oleh Allah. Berbeda dengan kita melaksanakan sholat yang secara fisiknya kelihatan, rukuknya kelihatan, sujudnya kelihatan, memang secara fisiknya kelihatan, bahkan berenang kita sholatnya. Nah, kalau ibadah puasa bisa saja orang ini pura-pura puasa,
padahal tidak melaksanakan puasa. Jadi ibadah puasa ini kata Allah kan as-saumuli wa ana ajzini. Puasa itu untukku dan aku sendiri urusan yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi kurang rahasia puasa. Ya, oleh karenanya puasa ini tidak bisa dideteksi oleh kita. Ada orang yang tadi ngelakuin meditasi supaya kata kering, supaya apa nih? Dicap dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Padahal dia habis ngopi, kemudian di rumahnya. Tapi kalau nggak tahu, tapi kalau sholat tahuan, siapa sholat? Kelihatan tadi ketemu sama saya di sholat. Tapi kalau puasa kita tidak bisa untuk mendetek orang itu puasa atau tidak. Nah ini makanya puasa menjadi yang penting bagi orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah al-khamisu fi'lul baiti lil mustaqim. Yang kelima ini adalah melaksanakan ibadah haji lil mustaqim bagi orang-orang yang puasa, bagi orang-orang yang mampu. Ada badannya sehat, duitnya belum ada, belum jadi berangkat. Kecuali ada yang mau berangkat. Ya, tetapi ibadah haji ini juga termasuk ibadah yang memang ketika Allah menyampaikan panggilannya kepada fulan bin fulan, apapun kondisinya dengan qadarullah takdir Allah ini bisa berangkat. Ada orang yang memang kagak punya ongkos, tetapi tiba-tiba ada yang ngajak, bisa terjadi, bisa. Ya, tetapi secara syariatnya, ya yang terjadi di kita, kalau belum punya ongkos, belum punya dana, yang nyampe ke Mekah karena ada ibadah, ada syariat yang mendukungnya. Apa tuh? Ya, kita perlu naik kendaraan, perlu punya modal. Nah, bagaimana dengan memang ketika Allah bilang kepada kita, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, apapun kondisi kita, mudah-mudahan amal kita sudah menjadi atau sudah ada daftarnya dalam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan dalam panggilan mau dipanggil mati, ya, tapi melaksanakan ibadah haji. Nah, jika 5 rangkaian rukun Islam ini sudah bisa kita laksanakan, berarti sempurna keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan. Atau sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan rukun Islam. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya ada. Kalau yang ada, lanjut. Kita akan lanjut tentang fardhu wujud. Furudul wudu'i. Ada berapa fardunya wudu? Furudul wudu'i sitatun, fardunya wudu itu ada 6. Jadi wudu itu ada 6 hal, ada 6 pokok yang ketika kita wudu jangan sampai tidak sempurna. Karena kalau 6 pokok ini kita tinggalkan, maka bisa dipastikan wudu kita ini tidak sah. Apa yang pertama? Al-awwalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. Kapan itu pelaksanaan niat? Niat itu ketika membasuh wajah. Ketika kita akan membasuh wajah nih, ya kita udah baca nawaitul wudu'a bi rafil hadatsil asghari faradhalillahi ta'ala. Berarti peletakannya itu bukan ketika kita kena air, ya, tetapi pada saat kita mau membasuh wajah kita, maka baca itu dulu, ya. Nawaitul wudu'a bi rafil hadatsil asghari faradhalillahi ta'ala. Baru baca Allahumma bayyid wajhi. Begitu baca doa-doanya jauh. Nah, baru diusahakan. Kemudian bagaimana rangkaiannya? Ketika kita mengusap wajahnya, wajah kita ketika wudu, itu ambil air, kemudian airnya itu kita usapkan dari bagian yang paling atas dulu, ya. Jadi tidak memplak-memplak ke bagian tengah atau ke bawah.
airnya kita tandangin, kemudian kita bawa kepada yang itu dulu. Jadi kalau kita ya ke area wajah kita. Bahkan kalau saya melaksanakan wudhu itu sampai ketika air itu kita ke muka nih, jadi gini Pak, ke kuping, bagian bawah kuping, belakang kuping, ya situ, ya sempurna. Jadi anggota wajah kita ini jangan sampai ada yang terlewat daripada air yang kita masukkan ke wajah. Nah jadi dari ini kita bawa nih airnya, lihat dulu, batain, itu, ya, paham ya? Dan nanti kena dulunya. Nah, jadi yang pertama adalah niat, yang kemudian yang kedua adalah membasuh daripada wajah kita ke seluruh wajah, membasuh wajah. Jadi peletakan niat itu bukan pada kita menghadapi air. Ketika kita masuk atau kita menghadapi keran untuk berwudu, ini tidak perlu kita baca nawaitul wudu, cukup kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hafal doa-doanya kita baca Allahumma fadiyaya ma'asika kulliha. Rata-rata orang apa? Ya, bener nggak Pak? Rata-rata saat kita wudu ini kita cuma pakai baca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kita mojok-mojok tangan, di tangan kita kagak apa, kita kumur-kumur kagak apa, masukkan air ke hidung kagak apa, lewat semua, ya. Jadi centang, terus lewat semua ini apa? Ya. Nah baru kita, itu kan sudah perkara yang sunnah. Kemudian ketika kita masuk kepada fardunya wudu, bacaan niat, maka baru kita baca nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Orang apa juga bacaan niatnya bagaimana ini kira-kira kalau kata apa? Bagaimana dengan bahasa ya Allah, niat saya wudu fardu karena kosak. Ya, di gimana kita apa dan sebelum apa-apa. Awal wudu apa wudu. Jadi ya. Kita namanya niat wudu orang apa-apa. Nah bagaimana? Kan ketika belum apa nanti atau kita orang wudu orang sholat. Tetap kita sudah melaksanakan wudu, melaksanakan sholat. Maka niat itu kita apa dan dalam hati kita baca. Saya wudu wajib Allah. Baru kita ucapkan akhir doa ya Allahumma udah niatnya belum hafal, bacaan wajah ketika kita berwajah juga kagak hafal, tangannya kagak hafal juga kita bacanya, ataupun apa yang dibaca sementara yang apa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, semuanya Bismillahirrahmanirrahim dari awal kita wudu sampai kita tutup wudu pakai bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Habis dari apa yang dibaca apa? Nah, nanti cara kita mengkalikan air kepada anggota yang memiliki tadi harus sempurna. Ini sudah diulang-ulang. Kenapa? Karena wudu menjadi faktor penting penunjang ketika kita melaksanakan sholat. Wudu ini acak-acakan udah bisa dipastikan sholatnya belum akan acak-acakan. Kalau udah acak-acakan semua, hasilnya pun pasti akan berantakan semua. Nah, kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketidakpahaman kita dalam melaksanakan praktek syariah yang Allah anjurkan kepada kita atau bahkan berikan kepada kita harus memahaminya. Nah, jadi ketika wajah kita basuh, sebelumnya kita baca nih niat. Sudah apa itu? Kalau niat dulu mudah semua. Karena perasaan sudah di luar kepala semua. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua mengusap wajah. Jadi bagian atas dulu, baru kita ratakan ke seluruh wajah ini. Kita sempurnakan sampai kepada belakang telinga. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mengusap tangan. Tangan ini pun harus hati-hati. Ya. Kalau bisa ini kerannya udah bagus nih, agak tinggi nih. Kalau kan kita agak repot juga. Karena yang sebagian adalah ini dulu, bukan daripada situ. Karena pahamnya adalah dari ujung jari tangan kita sampai di rumah sini sampai kepada siku bukan dari situ ke kanan kebalik ini pemahamannya.
Ya kita kan enak, mentang-mentang di sini ada di atas, kita ini dulu, baru ke sini, balik Pak. Jadi ketika wudhu itu adalah kita ini dulu nih. Bahkan kalau ada kuku yang kita bilang itu kalau bisa dikorek-korekin, maka disunahkan ketika datang menjelang subuh itu kita untuk membersihkan kuku atau memotong kuku kita, bukan memotong jari, itu memotong kuku. Ya kalau memotong jari kan bisa kita. Ya kita disunahkan untuk memotong kuku. Apa nih supaya apa? Supaya gampang dibersihinnya. Ya gampang dibersihkannya. Kenapa ini kita penting memahami ilmu wudhu? Karena tanda di antara ciri umat yang ada Nabi Muhammad itu adalah ketika nanti di padang mahsyar ini bekas-bekas wudhu kita akan memantulkan cahaya yang sangat terang. Tangan kita akan terang, wajah kita akan terang, telapak kita akan terang, semuanya ini akan memancarkan cahaya. Bahkan dari rambut kita pun ini akan memancarkan cahaya. Maka disunahkan ketika kita memusuk kepala, ya ini jangan cuma sedikit, jangan kalah sama pedal yang rapi atau istirahat yang rapi. Kita ambil sedahnya, sebab kalau kita usah cuma sedikit doang, nanti cahaya nanti di sini doang, ya. Maka kita sunahkan seluruhnya daripada bagi kepala kita biar nanti kepala kita ini muncul cahaya terang karena besar. Kita usah kayak dengan dikit doang di kepala kita dicambak dulu dikit kan, gitu ya begini ini. Nanti cahaya dikit doang Pak. Kalau lilin bukan, ya. Kenapa nih? Karena kurang terang. Karena kita waktu duduk cuma sedikit doang. Kenapa nih? Karena kita udah gaya atau susah sisirannya, sudahlah sedikit lagi aja ya. Kita dapat sunnah daripada pahala sunnah yang kita kerjakan. Nah itu ada di antara beberapa rangkaian para wudhu. Nanti akan sulam ya untuk wudhu. Karena supaya jelas, lagi patokannya adalah supaya kita memahami daripada praktik ibadah yang memang masih kita pahami, supaya apa yang kepada kita kerjakan ini ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya praktekkan mungkin ya, jadi kita berwudhu supaya jelas. Nanti kita sama-sama bersama kebenaran, kita akan wudhu praktekin bagaimana. Nanti kalau Bapak lihat saya wudhu ya, karena sekali lagi kalau wudhu kita diterima, insya Allah sholat kita pun diterima. Maka ketika amalan-amalan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah satu gambaran mudah-mudahan ketika di akhirat nanti kita benar-benar punya ciri daripada ciri umatnya Nabi Muhammad, memancarkan cahaya daripada seluruh anggota tubuh kita, tata sejarah keseluruhan daripada tubuh kita ini. Ciri itu kalau nanti kita terlepas kita kembali pada cahaya, berarti kita bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali kita perlu ini kita akan menunjukkan Allah kita dan juga mudah-mudahan segala bahagia dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa